Saudara-saudari di dalam Tuhan yang saya kasihi dan hormati, kita akan memulai kebaktian matahari terbenam. Pertama-tama untuk yang membawa handphone supaya di-silentkan, supaya tidak mengganggu kebaktian kita pada malam hari ini. Kita akan memasuki saat teduh dengan memuji Tuhan. Pujian yang pertama, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita di malam hari ini. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Mari kita bangkit berdiri. Pujian kita yang pertama adalah nomor 221. 221, sandar pada lengan yang kekal. 221. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa. Allah yang maha tahu, yang maha hadir, dan yang maha kuasa, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan bahaya api neraka. Ya Bapa, kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur karena Engkau telah memimpin kehidupan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, hingga kami tiba di minggu yang terakhir di tahun Tuhan Yesus 2020. Dan kami bersyukur untuk kebaktian matahari terbenam pada malam ini, kebaktian yang terakhir di tahun Tuhan 2020. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinan-Mu.
Pertama-tama Engkau berbelas kasihan pada kami, mengampuni dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan menghapus semua pelanggaran kami. Kami juga berdoa mohon Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, agar kebaktian ini dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan semua acara kebaktian ini ke dalam pimpinan-Mu. Demikianlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu di segala tempat, di segala zaman, di segala bangsa mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Seterusnya termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat Roma pasal 12. Kita akan membaca secara bertanggapan. Kemudian ayat 19 sampai 21 kita akan baca bersama-sama. Saya akan memulai ayat yang pertama. Roma pasal 12. Roma 12. Demikianlah firman Tuhan berbunyi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama dengan pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika kasih karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan jantung yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu masing-masing mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik untuk semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada ditulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan diberkatilah kita manusia yang mempunyai kesempatan untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, menyimpan, merenungkan, melakukan, dan mewartakan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan nomor 384. Turunkan hujan berkat-Mu. 384. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus yang sejukkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Wanita saja. Sama-sama. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, gerimis berputra terima, hujan berkat-Ku rindu. Laki-laki saja. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantungku. Sama-sama. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Sama-sama. Turunkan hujan berkat-Mu, turunlah Roh Kudus, ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, gerimis berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Selanjutnya adalah warta gereja, dapat disimak di buletin pada halaman yang pertama, kolom bawah. Selanjutnya adalah warta gereja, dapat kita simak, yaitu di kolom bawah dari buletin gereja. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa untuk yang tidak dapat datang ke gereja untuk kebaktian,
di rumah masing-masing dapat berkebaktian keluarga melalui tuntunan video yang sudah kita sediakan setiap minggu dengan video-video baru kebaktian di YouTube. Harap kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga bisa menggunakan video-video ini. Ya, bukan hanya video untuk kebaktian orang dewasa, tetapi juga ada video-video anak. Untuk yang belum memiliki linknya, nanti bisa ditanyakan kepada pengurus gereja atau hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk menyambut tahun baru ya, 2021, yaitu tahun Tuhan 2021. Nah, kita malam ini berkebaktian ya. Malam ini kebaktian kita sekaligus kebaktian penutupan tahun sebenarnya. Karena ini kebaktian yang terakhir. Dan kita berdoa semoga tahun 2021 ya, Tuhan memberikan vaksin dan 70% ya orang-orang yang perlu divaksin bisa divaksin sehingga ya, virus corona itu penyebarannya dapat dikendalikan ya. Dan kita juga bisa ya, berkebaktian melayani seperti tahun-tahun sebelum ya, 2021. Dan juga anak-anak yang bisa ya, bisa bersekolah kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahun depan kebaktian Matahari Terbenam yang akan memulai yaitu khotbah dengan seri baru ya. Harap kita berdoa untuk kebaktian Matahari Terbenam supaya di Sungai Raya Dalam ini ya lebih banyak yang dapat mengikuti ya, kebaktian ini dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan ada tidak yang pertama kali datang untuk kebaktian Matahari Terbenam? Semuanya sudah pernah datang ya. Ada yang lama tidak datang tapi ya, datang kembali. Ini keluarga dari saudari Lena ya. Kita berharap yang bisa rutin datang ke kebaktian Matahari Terbenam. Selanjutnya adalah acara memberikan persembahan kepada Tuhan. Petugasnya adalah saudari Serdin. Kita akan mengiringi ya, dengan pujian 103 ya. 103. Jadi Pak Kumsam 103. Kami majus dari timur, datang cari Raja benar. Lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Aku bawa persembahan, dupanan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Murpahi juga ku beri, lambang duka cita pedih, sengsara mati disalib dan kubur yang sepi. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia,
naik ke sorga kan kembali. Haleluya, haleluya, marilah puji Dia. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih karena sebagai anak-anak-Mu, semua yang kami perlukan selalu Engkau sediakan untuk kami. Baik keperluan rohani dan juga keperluan jasmani. Ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, sekarang kami membawa persembahan seperti orang-orang Majus yang membawa persembahan kepada Tuhan Yesus dan diterima dengan baik oleh Tuhan Yesus dan dipakai juga oleh keluarga Yusuf untuk memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, pada saat ini kami telah membawa uang ini. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, bahkan Engkau berkenan memakainya untuk memberitakan Injil, mengabarkan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, dan mendirikan gereja, memperluas kerajaan-Mu di seluruh dunia. Ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang sudah memasukkan uang persembahan ini ke dalam kantong persembahan, seperti yang Tuhan Yesus katakan untuk janda miskin yang membawa 2 peser uang untuk dipersembahkan. Ya Bapa, kami mohon Engkau juga memberkati orang tua dari mereka yang telah membawa persembahan. Jikalau di antara mereka ada yang belum percaya Yesus, berikanlah mereka kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau juga berkenan memakai kami, membawa diri kami untuk melayani Engkau sebagai korban yang hidup. Ya Bapa, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Anak-anak silakan ke lantai dasar untuk mengikuti sekolah minggu. Baiklah, kita akan tiba di saat kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tekad untuk Menghadapi Tahun Depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Zakaria Suhartono. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat malam. Mari kita membuka kembali Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-12. Saya hanya akan fokus kepada 2 ayat pertama, yaitu ayat yang pertama dan yang kedua. Untuk itu marilah bersama-sama kita membacakan ayat-ayat ini sekali lagi. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Marilah kita meminta Tuhan menolong kita saat kita mempelajari firman ini, sehingga firman ini bisa kita mengerti bersama-sama, bahkan bisa kita lakukan dan kita wartakan pada orang lain. Mari kita bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang ada
di kerajaan surga, Bapa sumber hikmat dari manusia yang terbatas ini. Bapa yang telah memberikan firman-Mu kepada manusia untuk dilihat, dibaca, dimengerti, dipelajari, direnungkan, bahkan dibagikan kepada seluruh manusia. Dan Bapa yang sama yang juga akan memberkati kami dengan hikmat, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Kami tahu Bapa, tanpa hikmat dari Engkau, kami adalah manusia yang fana, pikiran kami sangat terbatas, sehingga firman-Mu yang tidak terbatas ini tidak mungkin kami bisa mengerti. Dan kami memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus juga mengajar kami, sehingga kami semua bukan hanya bisa mengerti, tapi kami didorong untuk melakukan setiap hal dari firman yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengucapkan selamat malam sekali lagi, dan kita bersyukur karena sudah 1 tahun. Karena 2000 tahun Tuhan 2020 akan segera berakhir beberapa hari lagi. Dan selama 1 tahun ini di Sungai Raya Dalam kita sudah berkebaktian, dan kita membahas sebuah tema, yaitu mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bukan juga hanya melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi dari perjanjian lama kita melihat bahwa mujizat itu dilakukan oleh agen atau nabi-nabi yang sumbernya juga dari Allah. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan mujizat itu membuktikan saat Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus ada 100% Allah. Dan kita tahu dari mujizat-mujizat yang kita pelajari bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas 7 aspek di dalam alam semesta ini. Pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas benda mati. Air menjadi anggur, roti yang digandakan. Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam semesta, badai dibuat berhenti. Tuhan Yesus juga berkuasa atas tubuh manusia, dan kebanyakan dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan berhubungan dengan tubuh manusia. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Dan Tuhan Yesus juga berkuasa atas roh jahat. Dia mengusir segala roh jahat. Roh manusia juga berkuasa. Dia bisa membangkitkan kembali orang mati. Tuhan Yesus juga berkuasa atas flora dan fauna. Koin di mulut ikan contohnya bisa diatur sama Tuhan Yesus. Bahkan pohon ara bisa dikutuk sampai mati. Dan ini membuktikan Tuhan Yesus 100% adalah Allah sejati. Dan ini juga membuktikan bahwa kita tidak pernah salah mempercayai Allah seperti Tuhan Yesus. Dan ini membuat kita yakin saat kita mempelajari semua mujizat, hal yang mustahil bagi manusia bisa dilakukan bagi Allah. Itu mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir selama kita hidup di dunia ini. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita punya Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan apa saja untuk menolong kita. Itu terbukti oleh mujizat-mujizatnya. Dan kita juga telah mempelajari mujizat terbesar yang dilakukan sampai saat ini adalah di mana setiap orang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dari hati atau jantungnya bahwa Tuhan telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara mati, mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Mereka lahir baru. Itu mujizat yang paling besar yang masih dilakukan Allah sampai saat ini. Dan itu adalah kesimpulan dari pelajaran-pelajaran kita selama ini. Mujizat yang luar biasa. Dan di akhir penghujung minggu ini saya diberikan di dalam hati saya untuk merenungkan firman ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saat kita memasuki tahun yang baru. Sebelumnya coba kita tengok kembali tahun lalu. Dari awal tahun kita bersuka cita dengan banyak hal yang kita pikirkan, kita impikan
oh harapan saya 2020 adalah ini. Ada yang mau pergi ke sini, ada yang mau jalan-jalan, ada yang melakukan ini dan itu. Dan kita tahu di seluruh dunia terserang COVID-19. Segala rencana kita, segala hal yang kita impikan, yang awal tahun kita pikir akan kita lakukan, tidak terjadi. Dan apakah kita masih bersyukur? Tentu saja. Justru kita sangat bersyukur karena Tuhan dengan pandemi ini banyak hal juga yang luar biasa terjadi di dunia ini, bahkan di gereja kita. Tahun lalu tidak ada seperti ini. Mana ada alat-alat ini? Tahun lalu mana ada channel namanya Gapi Kalvari Kuburaya? Mana ada video yang bisa ditonton di seluruh dunia? Tapi berkat pandemi ini, gereja kita lebih baik. Ya, mungkin secara jumlah kita melihat ada pengurangan. Tapi tidakkah kita lihat bahwa orang yang menyaksikan itu sudah menambahkan jumlahnya lebih dari yang duduk di sini? Makanya saat kita melihat tahun lalu, dan banyak kejutan-kejutan ya di hidup kita ya. Banyak sekali kejutan. Kita punya kejutan masing-masing. Ada yang meninggalkan kita tahun ini. Ada yang pergi tahun ini. Tapi di balik semua itu, kita bersyukur. Sampai akhir tahun ini, kita masih bisa duduk. Kita bisa berbakti pada Tuhan. Melayani Tuhan, bergereja. Dan ini memunculkan sebuah hal. Bahwa dunia yang akan datang tahun depan, kita selalu berharap, dunia akan menjadi lebih baik. Tapi tahukah kita, Alkitab katakan dunia tidak akan jadi lebih baik. Kita harus terima kenyataan itu. Firman Tuhan katakan, dunia ini semakin lama akan menjadi semakin dunia semakin jahat. Menjadi tempat yang tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi. Menjadi tempat di mana Tuhan nanti akan panggil kita. Ini sudah tidak layak buat kita tinggali. Jadi dunia ini, jangan berharap ya, tahun depan akan menjadi dunia lebih baik. Mungkin vaksin akan ditemukan, dan semua bisa vaksin, dan banyak hal yang bakal kita lakukan baik. Tapi jangan pernah berharap bahwa akan selalu menjadi lebih baik. Tapi itu bukan menjadi halangan ya, untuk kita secara pribadi menjadi lebih baik. Itu juga bukan halangan untuk pelayanan kita jadi lebih baik. Hidup kita jadi lebih baik. Dunia boleh tidak baik, tapi kita harus berubah. Makanya hari ini kita akan renungkan. Tahun ini kita tahu ada corona kan? Corona. Di akhir tahun ini, di awal tahun depan masih ada, kita yakin masih ada. Karena sudah berapa hari lagi, tidak mungkin tiba-tiba tahun totalnya hilang corona di dunia ini, nggak mungkin. Pasti masih ada. Nah, hari ini dari 2 ayat ini saya akan membagikan 7 hal yang saya mulai semua dari ko, supaya kita mengingat ko. Karena corona kan, saya menghubungkannya dengan ko. 7 ko dalam ayat ini yang saya bagi. Nah, yang pertama yaitu karena itu. Di sini ada kata karena itu. Karena itu, ini saya sebut dengan konfirmasi iman. Untuk menjadi hidup yang lebih baik tahun depan, hidup kita secara pribadi lebih baik, hidup bergereja kita, hidup pelayanan kita lebih baik, kita harus pertama konfirmasi iman. Karena itu, kenapa kata karena itu penting? Kalau kita melihat bahasa Indonesia aja ya, karena itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa tiba-tiba ngomong karena itu, pasti ada penyebabnya, ya kan? Ada sesuatu yang kita lakukan, makanya kita bilang karena itu. Misalnya kita lihat, oh di atas itu mendung, karena itu saya membawa payung. Kita pasti ada sesuatu, baru kita bisa melakukan itu, bisa menyebutkan karena itu. Dan kata karena itu berhubungan dengan 11 pasal di Roma ayat 1 sampai 11 kitab Roma. Kalau orang yang sering mempelajari Alkitab
tahu secara jelas kitab Roma ini secara besar dibagi. 1 sampai 11 ini semua doktrin-doktrin yang Tuhan ajarkan tentang keselamatan manusia. Dan ditutup dengan segala sesuatu adalah dari Dia, melalui Dia, kepada Dia, dan untuk Dia kemuliaan selama-lamanya. Setelah itu, apa yang dilakukan? Karena itu. Sederhana gini, konfirmasi iman kita. Karena ini 1 sampai 11 adalah dasar sebelum kamu bisa lakukan 12, 13, 14, dan 15. Kalau kamu belum percaya Tuhan Yesus, kamu nggak akan bisa lakukan. Dari pasal yang 12 ayat 1 sampai ayat 15 ayat 32. Nggak akan bisa kita lakukan loh. Di sini banyak sekali dikatakan kita melayani. Kita kasih jangan pura-pura. Kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, kasih kita pasti pura-pura. Lakukan yang jahat. Maksudnya jauh yang jahat, lakukan yang baik. Tidak bisa kita lakukan kalau kita belum percaya Tuhan Yesus. Saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat, tidak bisa kita lakukan kalau belum percaya Tuhan Yesus. Makanya, karena itu kata yang penting, frasa yang penting untuk menjelaskan konfirmasi iman. Sebelum kita melangkah ke tahun yang selanjutnya, kita harus konfirmasi dulu. Iman kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus? Banyak orang bergereja bukan berarti percaya Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah dibaptis bukan berarti percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus ada satu momen penting yang kita masing-masing tahu loh. Kita masing-masing bisa rasakan. Saat kita percaya Tuhan Yesus, kalau saya pribadi waktu masih SD kan, saya merasakan benar-benar hidup saya berubah keesokan harinya loh. Rasanya ada sesuatu yang berbeda. Seperti kita dapat hadiah besar yang gak ada di tangan, tapi dapat hadiah. Seperti itu rasanya saat kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau selama hidup kita belum benar-benar percaya Tuhan Yesus, kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak pernah benar-benar percaya Tuhan Yesus. Konfirmasikan dulu. Karena kalau tidak, 6 hal lain yang akan saya bahas tidak bisa kita lakukan. Konfirmasi dulu. Baru karena itu, kita benar-benar harus yakin bahwa kita selamat. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ada banyak cara mengecek apakah kita benar-benar percaya Tuhan Yesus. Pertama, salah satunya, tidak selalu seperti ini. Salah satunya, apakah kita takut mati? Ketika virus corona ini datang, apakah kita takut mati? Kita bukan manusia yang mencari mati ya. Tapi apakah kita takut mati? Apakah kita berpikir, setelah mati saya kemana? Setelah mati, apa yang terjadi ya dengan saya? Kalau kita masih meragukan hal itu, kita harus konfirmasi, kita tanya lagi loh. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita bisa dengan yakin menjamin diri kita bilang, saya akan masuk ke surga, di mana Tuhan telah tempatkan saya. Tapi kalau kita masih nggak yakin, ya lihat nanti lah. Nggak yakin. Kita sudah percaya loh, tapi masih tidak yakin. Itu salah satu caranya. Apakah kita sudah konfirmasi 100% kita percaya Tuhan Yesus? Itu yang pertama ya. Sebelum kita melangkah ke tahun yang depan, kita harus konfirmasi dulu. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Kalau kita pun melayani ya, kalau kita melayani, itu juga tidak menjamin kita percaya Tuhan Yesus. Banyak profesor-profesor teologi, sekolah Alkitab, akhirnya mengakui, saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya ateis. Bertahun-tahun mereka mempelajari Alkitab loh, tidak percaya Tuhan Yesus. Makanya, konfirmasikan. Yang kedua, di sini, saudara-saudara, demi kemurahan Allah atau oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai, di sini mungkin harus kita ganti sebagai korban yang hidup, bukan hanya persembahan. Kalau persembahan itu sangat general, umum sekali. Apa saja bisa persembahan. Tapi kalau korban,
itu menjelaskan korban bakaran. Korban bakaran itu harus disembelih dan diberikan kepada Tuhan. Kalau kita lihat konsep perjanjian lama. Nah, ini yang menarik. Korban tapi hidup. Korban mati, korban selalu mati karena disembelih kan? Bagaimana kita yang disembelih mati bisa hidup? Ini sederhananya jawabannya adalah karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita, berkorban untuk kita, sehingga tadinya kita harusnya mati, kita hidup. Tapi secara hakikat sebenarnya kita mati loh. Kalau bukan Tuhan Yesus yang gantikan kita, sehingga kita hidup. Jadilah korban yang hidup. Tuhan mati, dan sekarang waktunya kita menggantikan peran kehidupan kita yang hidup. Tapi jangan salah ya, ada yang salah dengan kekristenan kita dengan kata korban hidup. Ada banyak korban hidup yang menyangka hidupnya benar seperti zombie. Nah, kita tahu zombie ya, saya rasa kita semua tahu zombie. Itu adalah makhluk fiktif, khayalan orang yang mengatakan bahwa ada orang mati, hidup kembali, tapi hidup zombie lebih apa? Dia nggak bisa ngobrol, dia cuman mengincar orang gitu kan, kalau kita lihat kan. Nah, banyak kerohanian orang Kristen yang ngakunya Kristen seperti zombie. Dia hidup, tapi seperti orang mati. Kerohaniannya sepertinya hidup. Kenapa? Seperti apa contohnya? Datang ke gereja tiap minggu, hidup kan? Pelayanan, hidup. Tapi di dalamnya mati. Nggak ada tujuan. Melangkah kenapa? Langkah aja, melangkah aja. Ini bukan korban hidup yang dimaksud di sini ya. Kita bukan jadi zombie. Ada yang salah kalau bilang, oh korban hidup seperti zombie. Yang tadinya mati dihidupkan, bukan. Korban hidup adalah maksudnya saat kita tidak mematikan seluruh apa yang ada di dalam hidup kita. Dan untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi segala yang kita punya nih sebenarnya bukan punya kita lagi. Seharusnya kita tidak mati kan. Tapi kita sekarang hidup, tapi semua yang ada di dalam hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi milik Tuhan. Untuk Tuhan pakai apa yang dia berkenan sama dia. Tuhan mau pakai kita untuk melayani. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi orang yang baik di lingkungan kita, menjadi pelajar terbaik, menjadi pengacara, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi politikus yang baik di tempatnya, tetap jadi korban yang hidup dimanapun kita berada. Artinya apapun yang kita lakukan, kita diarahkan oleh Tuhan. Kita nggak punya hak untuk diri kita masing-masing. Kita nggak punya hak untuk hidup kita loh sebenarnya. Karena hidup kita milik Tuhan. Kalau kita lakukan ini dan itu seenaknya, sebenarnya kita kurang ajar sama Tuhan. Karena Tuhan pemilik hidup kita. Dan izinkan Tuhan yang memimpin kita, menyuruh kita kemanapun kita pergi. Seluruh organ tubuh kita, Tuhan yang kendalikan. Karena kita dihidupkan oleh Tuhan. Yang kedua, korban hidup. Kita harus jadi korban hidup. Hidup kita harus jadi korban hidup. Yang seperti apa? Poin yang ketiga, yaitu kondisi. Kondisinya di sini korban hidup yang seperti apa? Yaitu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, seperti apa kondisinya di sini katakan kudus? Kudus kalau zaman dahulu saat orang membawa persembahan binatang misalnya domba. Domba itu tidak boleh cacat. Tidak boleh buta matanya, tidak boleh ada pincang, dan bulunya harus bersih. Baru bisa dikorbankan untuk Tuhan loh. Ini artinya apa? Hidup kita jangan seenaknya kita bilang saya berikan buat Tuhan, tapi sisa. Kita kasih yang sisa. Sisa waktu saya kasihkan untuk Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Saya akan berikan sisa hidup saya untuk Tuhan. Itu bagus gak? Kelihatannya bagus ya. Tapi itu gak bagus. Kita harus kasih seluruh hidup kita buat Tuhan, bukan sisa.
Dan ini banyak orang-orang tua yang bilang, ayolah pelayanan, nantilah tunggu saya udah agak besar, nantilah tunggu saya kerja, nanti tunggu saya seperti ini. Jadi artinya kita bilang, sisa hidup saya aja lah yang Tuhan kasih, kasih ke Tuhan. Sisa. Tidak bisa sisa. Semua yang kita lakukan harus yang terbaik loh. Nggak boleh yang sisa. Waktu kita punya 24 jam. Kita lakukan, kita berikan untuk Tuhan semuanya. Ini bukan berarti kita, berarti 24 jam saya datang ke gereja, saya diam di gereja nyanyi. Bukan seperti itu maksudnya. Seluruh hidup kita ya sebagai siapa kita. Kalau kita sebagai pelajar, kita belajar sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, tidak malas. Karena pelajar harus rajin. Namanya pelajar. Itu artinya kamu memberikan untuk Tuhan. Karena apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kadang-kadang kita sebagai karyawan, kita melakukan untuk bos kita. Saya rajin nih untuk bos kita. Untuk pelajar, kita belajar mati-matian supaya apa? Senengin guru kita. Untuk mama papa kita bisa lihat nilai kita bagus. Itu yang jadi kadang-kadang jadi tujuan kita, dan itu salah. Segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Dan pasti kalau kita kasih untuk Tuhan, yang terbaik kasih untuk Tuhan, hasilnya juga akan baik loh. Untuk bos kita baik, untuk keluarga kita baik, untuk orang tua kita baik, untuk guru kita pun baik. Karena kita targetnya paling tinggi, yang terbaik untuk Tuhan. Ingat ya, yang terbaik bukan berarti semua bisa terkalahkan oleh kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan keterbatasan ya. Kalau kita sudah belajar mati-matian, kita sudah berdoa, kita belajar, tapi nilai kita misalnya sebagai pelajar 70. Tapi selama kamu berikan untuk Tuhan, waktu yang benar-benar kamu belajar, kamu tidak menyontek, kamu benar-benar melimpahkan waktumu untuk melakukan yang terbaik, tapi hasil kamu cuma 70, itu sudah yang terbaik. Nggak perlu 100. Itu baik mungkin di mata orang. Tapi kan orang tahu yang terbaik di mata Tuhan. Sebagai pekerja, mungkin kita selalu bekerja saat misalnya bos kita lewat gitu kan, kita semakin rajin. Bos kita datang, kita semakin rajin. Bos nggak datang, kita main, ngobrol. Tapi kalau kita berikan seakan-akan ini untuk Tuhan loh, pasti yang terbaik. Nggak ada bos kita, nggak ada guru kita, nggak ada orang tua kita di depan kita, kita pasti kasih yang terbaik. Itu maksudnya yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tidak cacat. Semua yang diberikan. Dan berkenan ini juga ada hubungan dengan firman Tuhan. Kita ingat, Kain mempersembahkan untuk Tuhan. Dia pikir ini yang terbaik untuk Tuhan loh. Dia kasih sayur-sayuran. Mungkin saya rasa sayur-sayuran terbaik yang diberikan Kain loh. Tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena Tuhan hanya berkenan kepada korban yang benar. Sudah bukan masalah seberapa tulusnya kamu atau seberapa tulusnya Kain. Tapi kalau kamu berikan sesuatu setulus-tulusnya tapi nggak benar, percuma loh. Makanya banyak gereja ya, sangat luar biasa dalam penyembahannya, dalam pujiannya, dalam pelayanannya. Tapi semua yang dilakukan dengan cara yang salah, Tuhan tetap tidak berkenan. Walaupun semaksimal mungkin loh. Makanya kudus, tidak bercacat, bercela, dan terbaik, dan berkenan. Tuhan suka sesuai dengan firman. Dan ini mengantar kita ke poin yang keempat, yaitu komitmen. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kata serupa dengan dunia ini seperti menggunakan pola. Kalau kamu contohnya apa ya? Pakaian. Kalau ada yang penjahit kan, biasa dia bikin pola. Bikin pola pakaian sebelum digunting ke kain. Dia pakai kertas tebal, bikin polanya dulu. Habis itu tinggal kainnya digunting sesuai dengan polanya. Sebenarnya maksudnya seperti itu. Jangan kamu mau dipolakan sama dunia. Dunia mau seperti apa, jangan kamu ikuti.
Dunia misalnya tahun depan 2021 tren dunia adalah sendal jepit misalnya ke gereja. Kanan kiri beda. Wah. Tapi dunia tren rambut, wah, warna-warni. Tren dunia. Tapi apa itu berkenan untuk Allah? Maka dikatakan jangan serupa dengan dunia. Tren dunia apa? Tahun yang akan datang. Jangan, kita harus komitmen bahwa kita tidak mengikutinya. Ingat ya, kita bukan membatasi diri dengan dan tidak mau tahu tentang dunia ya. Bukan seperti itu. Kita ada di dunia, Tuhan bilang, tapi kita bukan dari dunia. Jadi kita bisa sebagai observasi, oh orang ini seperti ini, oh sekarang trennya seperti ini, tidak ada masalah. Tapi jangan kita ikuti. Orang tato, nah kita ikut tato. Orang nindik, kita ikut nindik. Orang merokok, kita merokok. Bukan seperti itu. Jangan serupa. Makanya kalau kita memulai tahun depan, kita komit. Apapun yang menjadi tren tahun depan, kita harus lihat, filter dengan Alkitab. Kita saring dulu, apakah itu sesuai dengan Alkitab. Kita tahu tren tahun ini, apa di pandemi. Yang saya tahu, di rumah-rumah itu banyak tanaman, ya kan? Pokoknya semua mengincar tanaman-tanaman hias, harga berjuta-juta. Saya sempat lihat IG dari istri saya. Dia lagi lihat orang mereview tanaman, 1 lembar 1 juta. Kamu bayangkan daun 1 lembar 1 juta. Tapi itu jadi tren. Dan ikan cupang, wah, berjuta-juta. Tren. Dan apakah kita jadi tertarik? Oh itu trennya. Kita paksakan diri kita, oh karena trennya seperti itu, saya harus juga seperti itu. Enggak. Maka dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan ikutin pola dunia ini. Yang selanjutnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan, bukan budimu, tapi pikiranmu, akalmu, akal budimu. Mungkin bisa diartikan akal budimu. Kenapa akal budi? Kalau budi ya, itu lebih cenderung kepada kelakuan. Budi itu rata-rata pembaharuan budi, kelakuan, sikap. Kalau sikap, setiap agama ya, dimanapun yang berada, pasti ajarin supaya sikapnya bagus loh. Nggak ada agama suruh sikapnya buruk, kecuali yang ekstrim ya. Sikapnya pasti bagus. Tapi yang dibaharui bukan sikap. Sikap bisa gampang diperbaharui. Orang bisa lihat sikap kita loh. Di gereja seperti ini, di rumah beda. Sikap kita kalau cuma berubah sikap kita, gampang. Seperti orang munafik. Oh, di depan orang yang kita benci, kita bisa senyum lebar sekali. Sikap yang kita ubah. Tapi di sini yang dibaharui adalah akal, mindset kita. Pikiran kita. Ubah pikiran kita, katakan ubah pikiran kita, dan ini ada hubungan dengan konsistensi. Kenapa? Karena perubahan ini adalah kita dapatkan metamorfosis. Tahu metamorfosis kan? Dari ulat menjadi kupu-kupu, ya kan? Apakah ulat jadi kupu-kupu bisa kembali kupu-kupu jadi ulat? Gak bisa. Makanya kalau Tuhan melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, udah perbaharui akal kita, mindset kita, pikiran kita, nggak akan bisa berubah. Itu namanya konsistensi. Kalau pikiran kita yang sudah diubah sama Tuhan, sikap kita otomatis berubah loh. Misalnya pikir mindset kita, kalau dunia ini bilang, kalau orang jahat sama saya akan lebih jahat. Kalau ngatain saya akan ngatain dia lebih banyak. Tapi kalau mindset kita sesuai dengan firman Tuhan katakan, kalau dia ngutuk kamu berkati dia loh. Beda kan? Sikapnya langsung berubah. Kita harus saling mengampuni pikiran kita. Dan kalau pikiran kita sudah berubah, harusnya tidak kembali lagi ke ulat. Yang tadinya jelek,
jadi kupu-kupu sudah cantik, nggak bisa balik lagi ke sana. Karena namanya perubahan, metamorfosis. Makanya pembaharuan akal budi kita, pikiran kita itu penting. Dan itu hanya ada dari firman Tuhan. Konsistensi. Dan yang selanjutnya, kenapa kita harus berubah? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dan saya menyebutnya koneksi. Kehendak Allah. Tuhan punya kehendak. Nah, kehendak itu disampaikan sama Tuhan. Tapi gini loh, untuk kita tahu kehendak Allah, kita harus terkoneksi dengan Allah. Kamu tahu sinkronisasi? Tahu gak proses sinkronisasi? Kalau misalnya kita punya 2 HP nih, kalau kita sinkron, sama-sama connect ke satu server, nah, misalnya di WhatsApp kita, masuk juga di WhatsApp sini. Ya kan? Sama, karena kita sinkronisasi. Dan ini berhubungan dengan koneksi. Kamu nggak bisa sinkron HP kamu dengan komputer kamu tanpa koneksi internet. Makanya ini maksudnya, pikiran kamu yang saat udah diubah harus terkoneksi dengan Tuhan dan firman-Nya, melalui firman-Nya, sehingga kita bisa bedakan yang manakah kehendak Allah. Karena untuk membedakan kehendak Allah, kita nggak pakai sikap kita kan? Nggak pakai mata kita, tapi pakai akal, mindset kita. Budi kita, akal budi kita yang kita ubah, kita akan lihat mana kehendak Allah. Makanya koneksi itu penting. Makanya kita harus tahun depan harus bangun koneksi kita kepada Tuhan lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan mau terkoneksi ke kita, kita bisa sinkron dan kita bisa lakukan di dalam hidup kita. Koneksi. Dan apakah kehendak Allah? Di sini ada 3 hal yang bisa kita lihat sebagai dasar kita tahu kehendak Allah bukan atau tidak, kehendak Allah atau bukan. Apa yang baik? Kehendak Allah pasti baik. Apa yang berkenan kepada Allah? Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, udah pasti bukan kehendak Allah. Dan apa yang sempurna, yang terbaik, itu kehendak Allah. Kalau kita bisa lakukan segala sesuatu dalam hidup kita, kita cek dengan 3 checklist ini. Yang saya lakukan ini baik gak? Kalau udah 1 checklist bukan, udah pasti tidak. Bukan kehendak Allah untuk kamu. Bisa kamu bilang, saya sebagai pelajar, saya mau nyontek. Nyontek baik gak? Kamu dari otak aja udah pikir kan, nyontek nggak baik. Udah, bukan kehendak Allah untuk kamu. Malas baik gak? Enggak. Udah, bukan kehendak Allah buat kamu. Dari checklist 1 aja kita mungkin sudah pikir, oh, kadang-kadang apa yang baik belum tentu benar loh kehendak. Contohnya tadi Kain kasih persembahan, wah, tumbuh-tumbuhan tanaman yang terbaik dari dia kasih, baik gak? Baik. Checklist 1, baik. Berkenan gak kepada Allah? Enggak. Udah, bukan kehendak Allah. Nah, setelah itu kita checklist terus sampai sempurna gak? Kita nggak bisa sampai tahap kesempurnaan, oke? Kita manusia. Tapi sempurna di mata Allah itu berbeda dengan kita. Saat kita kasih yang terbaik dan kita tahu kehendak Allah pasti sempurna untuk seluruh aspek hidup kita, maka kita tahu itu kehendak Allah. Makanya itu kita harus lakukan kemudian. Namanya kooperatif. Kehendak Allah ada yang bersifat kooperatif, artinya kita bekerja sama. Kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan saat kita renungkan, baru kita dapat gambaran penuh apa itu korban hidup. Pertama, konfirmasi dulu iman kamu. Kamu tidak bisa jadi korban hidup kalau kamu belum percaya Tuhan Yesus. Makanya kalau kamu saat ini di ruangan ini masih belum yakin, berdoa sama Tuhan. Tuhan yakinkan saya supaya bisa menerima Tuhan Yesus. Konfirmasikan iman kita. Baru setelah itu kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita, menggantikan kita mati, kita sekarang hidup di dunia untuk diserahkan semuanya. Dalam kondisi apa?
yang tidak bercacat, yang kudus, yang tidak sisa, tapi yang terbaik, yang berkenan kepada Allah. Dan setelah kondisi, kita punya komitmen. Komitmennya apa? Saya tidak mau sama dengan dunia. Saya punya tekad bahwa tidak akan sama, tidak ikuti apa yang jadi tren dunia. Dan itu dimulai dari perubahan, metamorfosis dari konsistensi pikiran kita, akal budi kita. Bukan budi saja, tapi akal budi kita, pikiran kita. Karena di sini mindset kita. Kita ubah. Saat kita ubah sesuai dengan firman, gimana caranya? Kita harus punya koneksi dulu yang kuat. Koneksi dengan Tuhan, semakin kencang koneksi kita dengan Tuhan, semakin kencang lalu kita dapat firman. Sama kayak kita main kuota kan? Kalau koneksi ke server kita kencang sekali, mau download, mau upload, wah cepat sekali. Transfer datanya cepat sekali. Ya kan? Kalau kita lihat servernya, providernya, koneksinya lambat, habislah kita. Kita download misalnya satu lagu aja bisa berapa menit, 10 menit, setengah jam. Tapi kalau koneksinya cepat, apapun yang ditransfer ke kita download cepat sekali. Makanya kalau koneksi kita sama Tuhan kencang, kita rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih kehendaknya kepada kita kencang juga. Kita semakin tahu banyak kehendak Tuhan, semakin transfer data kita cepat. Nah, saat kita ditransfer data kita, koneksi kita kencang, kita bisa bedakan yang mana yang kehendak Allah, yang mana yang bukan. Karena kita bisa checklist dari firman Tuhan. Oh, ini kehendak Allah. Dengan apa? Apa yang baik. Checklist lah. Setiap apapun yang kita lakukan ya, checklist dengan 3 hal ini setidaknya. Apakah itu baik? Apakah itu berkenan buat Allah? Dan apakah itu sempurna? Ini caranya, cari kehendak Allah dengan checklist itu. Jadi kalau kita yang sedang bingung, tahun depan saya mau, misalnya ada orang mau kerja tempat baru atau mau usaha baru, saya mau sekolah dengan sekolah baru atau melakukan hal baru, atau saya melakukan hal-hal ini. Tanya, apakah ini kehendak Allah? Coba checklist dulu. Sambil berdoa. Karena Tuhan akan transferkan datanya untuk kita sehingga kita tahu yang mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Hari ini kita belajar 7 KO. Konfirmasi iman, korban hidup, kondisi, komitmen, konsistensi, koneksi, dan terakhir, kooperatif. Artinya kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka tahun depan, saya percaya, kalau kita lakukan semua ini, pasti hidup kita ya, lebih baik. Pasti. Hidup kita lebih baik. Walaupun dunia ini semakin hancur. Apapun kejutan di tahun yang akan datang, kita berdoa terus sama Tuhan. Semoga kita bisa jadi korban yang hidup. Bukan seperti zombie. Semakin banyak kekristenan, tanda kutip zombie, datang ke gereja, tapi tidak benar-benar lahir baru. Mati di dalamnya. Dan semakin diperparah sebenarnya dengan kondisi saat ini. Tadinya setidaknya dia datang ke gereja kan, kelihatannya hidup sebagai orang Kristen yang hidup. Sekarang di gereja, di rumah masing-masing. Dan saya ada lihat di beberapa gereja lain juga ada yang melaporkan, oh saya sedang bergereja, ya kan? Apa yang dia lakukan? Dia nonton video kan, tak, temannya fotokan dia, cetak, nah, dia kirim ke gembalanya. Saya gembala, habis itu diambil HP-nya, main game. Cuman pengakuan manusia. Ini yang kita takutkan ada di gereja kita. Semoga melalui firman ini, di akhir kebaktian tahun ini, kita semua bisa mempunyai tekad untuk berubah menjadi yang lebih baik. Harus jadi yang lebih baik.
Dan firman yang dibagikan saat ini juga menegur saya secara total untuk menjadikan saya jauh lebih baik, melayani Tuhan lebih baik, menjadi kepala keluarga lebih baik, menjadi ayah lebih baik, menjadi teman lebih baik, menjadi anak lebih baik. Dan saya lakukan berdasarkan firman ini. Dan kita sama-sama berdoa. Kita manusia terbatas. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita, nggak akan pernah bisa kita lakukan semua ini. Makanya yang penting, paling penting, konfirmasikan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendapatkan firman-Mu dan mempelajarinya. Kami tahu kami manusia terbatas, makanya tolong kami Bapa, sehingga firman yang akan kami renungkan lagi, bahkan kami akan ingat-ingat di rumah, kami bisa jalankan, bahkan kami bagikan kepada setiap orang yang ada di hidup kami. Kami memohon ampun atas dosa pelanggaran kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai akhir dari ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian 52. Ku berserah pada Yesus. Setelah itu doa berkat atau doa penutup akan dibawakan oleh hambanya. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah. Berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Demi Yesus ku datang kepadanya. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Segenap jiwaku hanya penuhi jantungku, dan Dia sungguh ikut. Aku berserah, berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita tutup kebaktian kita dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga dan juga bertahta dalam lubuk jantung kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau beli dengan darah Tuhan Yesus dan telah Engkau lindungi dengan firman-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita karena pada malam ini kami diberikan kesempatan kembali untuk berkebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan memimpin anak-anak-Mu untuk memuliakan, memuji nama-Mu dari terbitnya matahari tadi pagi sampai terbenamnya matahari. Dan itu sudah terjadi pada hari-Mu yang kudus, hari Engkau membangkitkan putra-Mu Tuhan Yesus dari kematian. Ya Bapa, kami saat ini kembali menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu.
Kiranya Bapa, Roh-Mu yang kudus senantiasa membentuk pikiran kami dan bahkan memberikan kami tekad cita-cita yang selalu ingin memuliakan nama-Mu, menjadi manusia yang hidup sesuai dengan gambar dan rupa dari Putra-Mu Tuhan Yesus, yang akan kami saksikan kemanapun Engkau memimpin kami, baik sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dan juga sebagai pelayan-Mu. Kiranya kami seperti Tuhan Yesus yang selalu setia kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau kehendaki dan membicarakan apa yang Engkau perintahkan. Ya Bapa, kami tahu dunia ini semakin hari semakin jahat sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Begitu banyak kepalsuan, begitu banyak kejahatan, bahkan gereja-gerejamu juga dibuat menjadi tertipu dan mengikuti pola-pola dunia. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah melindungi gerejamu ini, sehingga dari mimbar ini dan juga di mimbar Kubur Raya dapat diberitakan firman-Mu secara murni, karena itu adalah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau menghimpun lebih banyak lagi anak-anak-Mu untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus melalui khotbah-khotbah dari mimbar dan juga berita-berita yang disampaikan secara virtual. Ya Bapa, kami akan pulang. Kami mohon Engkau melindungi kami seperti Engkau telah lindungi kami di tahun Tuhan Yesus 2020. Engkau juga pasti melindungi kami di 2021 kalau kami senantiasa tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjaga kami supaya kami jangan tersandung, dan bahkan kami diberikan sukacita besar terus melayani Engkau, melihat buah-buah pelayanan, sehingga kami dapat selalu percaya kepada firman-Mu, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang akan memberikan kami tubuh mulia yang penuh dengan kegembiraan di hadapan Tuhan Yesus untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami serahkan hidup kami ini, kiranya Engkau berkenan memakai kami sebagai korban hidup untuk memuliakan nama-Mu, nama Putra-Mu, dan nama Roh Kudus. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.